Halo penonton setia Tikus Berdasi. Konten kami hanyalah sebuah hiburan semata. Karena informasi yang kami sampaikan belum terverifikasi kebenarannya. Silahkan simak konten yang kami sajikan berikut ini. Legenda rakyat New Jersey. Jersey Devil ialah makhluk legendaris yang dikatakan menghuni wilayah New Jersey, Amerika Serikat. Makhluk ini dikabarkan menghantui dan terkadang menyerang hewan ternak, bahkan katanya sering menculik seorang anak kecil di malam hari. Jersey Devil dideskripsikan sebagai makhluk bipedal yang terbang, berkepala mirip kambing, memiliki sayap seperti kelelawar, bertanduk, berlengan kecil dengan tangan bercakar tajam dan ekor yang bercabang. Makhluk ini dikatakan dapat bergerak dengan cepat, dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Salah satu legenda menyebutkan, Nyonya Shroud yang berasal dari Leeds Point, berharap anaknya akan menjadi iblis saat telah dilahirkan. Saat anak itu telah lahir, ternyata anak itu lahir dalam keadaan tidak sempurna. Anak ini disembunyikan dari publik oleh ibunya. Namun, pada malam hari yang disertai dengan badai, anak itu mulai mengepakkan tangannya, yang tiba-tiba berubah menjadi sayap dan langsung terbang keluar rumah. Anak itu pun tidak pernah ditemukan oleh keluarganya. Beberapa orang juga percaya bahwa legenda ini memang bermula ketika Nyonya Leeds melahirkan seorang anak yang cacat yang selalu ia kurung dalam rumah. Suatu hari Nyonya Leeds pun jatuh sakit dan tidak bisa lagi memberi makan untuk anaknya. Karena sangat kelaparan, anak itu pun kabur dari rumahnya, dan langsung pergi ke peternakan terdekat untuk mencari makan. Kisah paling populer tentang asal-usul Jersey Devil adalah cerita tentang Nyonya Leeds yang melahirkan anak ke-13-nya. Dia pun mengeluh kepada teman-teman dan kerabatnya bahwa iblis dapat mengambil anak yang berikutnya. Pada tahun 1735, sebuah badai terjadi di malam hari. Pada saat itu, Nyonya Leeds dibawa ke tempat tidur untuk melahirkan anaknya. Ruangan itu penuh dengan wanita yang berkumpul untuk membantu proses melahirkan. Mereka pernah mendengar kabar bahwa Nyonya Leeds terlibat dalam dunia sihir, dan telah bersumpah akan melahirkan sesosok iblis. Suasana ruangan itu pun mendadak menjadi tegang saat bayi tersebut berhasil dilahirkan. Awalnya bayi itu lahir dalam keadaan yang normal, sama seperti bayi pada umumnya, namun beberapa saat kemudian, bayi itu mulai menunjukkan sebuah perubahan. Tiba-tiba saja ruangan itu penuh dengan jeritan, anak itu dikatakan tumbuh dengan sangat cepat dan mulai berubah menjadi makhluk berkepala kuda, bertubuh seperti ular, memiliki sayap kelelawar dan ekor panjang yang bercabang. Makhluk itu mulai menyerang semua wanita yang ada di tempat itu, termasuk ibunya yang diserang dengan menggunakan ekornya. Dengan suara teriakannya yang keras, makhluk itu terbang pergi dan lenyap dalam gelapnya malam. Pada saat itulah makhluk itu mulai disebut dengan nama Jersey Devil, yang mulai meneror kawasan Pine Bar Ranch. Dalam bentuk cerita versi modern, makhluk ini digambarkan sebagai humanoid yang memiliki bulu kusut, kepala mirip rusa dan matanya yang merah menyala. Dengan menyebarnya legenda Jersey Devil ini, bahkan membuat pria dewasa takut keluar pada malam hari. Iblis ini akan mencuri dan membunuh hewan ternak, bahkan seorang anak kecil pun akan diculik olehnya. Laporan penampakan. Pada tahun 1740, warga yang ketakutan meminta seorang pejabat lokal untuk mengusir iblis itu, namun iblis itu selalu kembali ke Pine Bar Ranch. Pada tahun 1840,
ada beberapa laporan warga tentang hewan yang terbunuh, disertai dengan munculnya jejak-jejak kaki aneh dan suara teriakan yang sangat misterius. Semua warga menduga bahwa semua itu berasal dari Jersey Devil yang kembali. Sekitar tahun 1859 sampai 1894, Jersey Devil mulai terlihat beberapa kali dan diduga telah membawa sejumlah hewan ternak di daerah itu. Kemudian pada tahun 1909, kabarnya iblis ini telah kembali dan ribuan orang mengaku telah melihatnya. Hal itu membuat penduduk semakin ketakutan, bahkan sekolah pun sampai ditutup dan orang-orang enggan untuk pergi keluar. Pada 16 Januari 1909, Kat Cousins dari Woodbury melaporkan melihat makhluk terbang dengan mata yang bersinar sedang terbang di jalanan. Sementara itu John McOwen yang berada di Bristol mendengar dan melihat makhluk itu berada di tepi terowongan. Penduduk Bristol juga menemukan jejak kaki aneh di salju. Dua penduduk lokal yang memeriksanya mengaku bahwa mereka belum pernah melihat jejak kaki yang berbentuk seperti ini. Jejak kaki yang serupa juga ditemukan di daerah Heading, Columbus dan Rancho Chas. Sebuah perburuan dilakukan untuk mengikuti jejak ini. Tapi anjing-anjing pemburu menolak untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Di bulan dan tahun yang sama, Tuan dan Nyonya Nelson Evans dari Gloucester terbangun karena suara aneh dari gudang mereka. Setelah melihat keluar, Nelson melihat apa yang dia klaim sebagai Jersey Devil. Dia menggambarkan makhluk yang disaksikannya itu sebagai makhluk setinggi kira-kira 1 meter, berkepala mirip anjing dengan wajah seperti kuda. Makhluk itu memiliki leher panjang, memiliki sayap selebar 60 cm, memiliki cakar pada kaki depannya dan kaki belakangnya kecil seperti kaki burung bangau dan memiliki kuku seperti kuku kuda. Mereka berdua sangat ketakutan, namun Nelson berhasil membuka jendela dan meneriakinya. Makhluk itu juga sempat mengeluarkan suara ke arahnya, sebelum pergi terbang menjauh. Tidak lama setelah penampakan itu, ada dua pemburu profesional ikut melacak keberadaan Jersey Devil di Gloucester. Mereka sempat melihat jejak makhluk itu pada sebuah pagar, namun tidak berhasil menemukan makhluk itu. Keesokan harinya, seorang perwira polisi di Burlington dan pendeta John Purcell dari Pemberton berhasil melihat Jersey Devil. Pendeta John Purcell mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat makhluk yang seperti ini sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, penduduk di New Brunswick dan Trenton mempersenjatai diri mereka jika terjadi serangan secara tiba-tiba dari makhluk itu. Orang-orang memenuhi gereja setempat dan para petani di lembah Delaware menemukan ayam-ayam milik mereka mati berserakan di halaman. Di minggu yang sama, Nyonya J.H. White yang sedang berada di halamannya melihat makhluk aneh yang sedang meringkuk di sudut halaman rumahnya. Dia kemudian menjerit ketakutan dan pingsan. Suaminya lalu bergegas keluar melalui pintu belakang dan menemukan istrinya sudah terbaring di tanah. Dia melihat makhluk itu berada di dekatnya. Dia lalu mengejarnya dan melompati pagar, namun makhluk itu sudah pergi dan menghilang. Penyerangan berikutnya, makhluk ini menyerang anjing milik Mary Sorbinsky di Camden Selatan. Ketika dia mendengar ada suara keributan di halaman belakang rumahnya. Dengan segera dia berlari keluar dan mengetahui bahwa Jersey Devil sedang memegang anjing miliknya. Dia mencoba untuk mengusir makhluk itu menggunakan sapu sampai akhirnya makhluk itu menjatuhkan anjingnya dan pergi terbang di kegelapan malam. Mendengar jeritan tersebut, tetangganya pun memanggil polisi.
Dua petugas kepolisian kemudian tiba di rumah Sorbinski, dengan lebih dari 100 orang warga telah berkumpul di rumahnya. Berbagai laporan penampakan saksi mata kemudian mengisi koran-koran setempat. Dikabarkan juga kebun binatang Philadelphia menawarkan hadiah sebesar $10.000 bagi siapa saja yang mampu menangkap makhluk itu. Penawaran tersebut ternyata mendorong beberapa orang untuk melakukan tipuan. Salah satunya, dengan membawa seekor kanguru yang diberi sayap palsu. Di Greenwich selama bulan Desember 1925, seorang petani menembak seekor binatang tak dikenal saat binatang itu berusaha mencuri ayamnya. Dia lalu memotret mayat itu, namun dari 100 orang yang melihat mayat makhluk itu, tidak ada satupun yang dapat mengidentifikasi makhluk tersebut. Pada tahun 1927, seorang supir taksi sedang mengganti ban pada malam hari saat menuju Salem. Setelah selesai, mobilnya bergetar dengan hebat. Lalu dia melihat ke bagian atas mobilnya dan melihat sosok bersayap berada di atap mobil. Dengan cepat dia masuk ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu dia melaporkan kejadian ini kepada kepolisian Salem. Pada November 1930, seorang pemetik buah beri di Leeds Point dan Mice Landing melaporkan telah melihat Jersey Devil di ladang tengah memakan blueberry dan cranberry. Kemunculannya tidak lama, karena setelah itu dia pergi menghilang entah kemana. Pada tahun 1933, seorang ranger hutan bernama John Irwin sedang mengemudi di pinggir sungai Mollicha di selatan New Jersey. Dia sangat terkejut ketika melihat di depannya terhalang oleh Jersey Devil. Dia mendeskripsikannya sebagai makhluk setinggi hampir 2 meter dengan tanduk dan bulu hitam. Dia dan makhluk itu saling menatap selama beberapa menit, sebelum makhluk itu berbalik dan pergi ke hutan. Pada tanggal 27 Juli 1937, binatang tak dikenal dengan mata merah dilihat oleh penduduk Downington, Pennsylvania. Makhluk itu dikaitkan dengan sosok Jersey Devil oleh seorang reporter pada hari berikutnya. Pada tahun 1960, sebuah suara yang diklaim berasal dari Jersey Devil terdengar di dekat daerah Mice Landing. Para pejabat negara mencoba untuk menenangkan warga, namun tidak ada yang bisa menjelaskan asal dari suara aneh tersebut. Pihak kepolisian kemudian memasang sebuah tanda dan poster yang menyatakan bahwa Jersey Devil adalah hoax. Tapi, itu justru membuat beberapa warga lebih penasaran dan datang ke wilayah itu. Harry Hunt, selaku pemilik Hunt Brothers Circus, menawarkan hadiah sebesar $100.000 untuk seseorang yang berhasil menangkap makhluk itu, untuk bisa dijadikan salah satu atraksi dalam sirkus miliknya. Namun makhluk itu tidak pernah tertangkap. Pada tahun 1966, Jersey Devil diduga telah menyebabkan kematian 31 ekor bebek, 3 ekor angsa, 4 kucing dan 2 ekor anjing di sebuah peternakan. Salah satu anjing itu adalah anjing German Shepherd berukuran besar yang ditemukan dengan tenggorokan telah robek. Pada tahun 1987, seekor anjing lainnya ditemukan telah mati dengan tubuh telah hancur terkoyak. Tubuhnya terletak 7 meter dari tempat anjing itu ditempatkan dan penyebab kematian anjing ini tidak pernah diketahui. Penampakan Jersey Devil berlanjut pada tanggal 4 Maret 2002 di dekat Trenton, New Jersey, oleh beberapa saksi yang sedang berkemah. Ketika sudah larut malam, salah satu dari mereka berusaha memadamkan api.
Saat itulah seseorang mendengar suara jeritan yang sangat mengerikan, sampai-sampai dia menjatuhkan senternya. Tiba-tiba saja dari balik hutan muncul seekor makhluk mengerikan, tapi penampilannya terlihat seperti satir, yaitu makhluk setengah manusia dan setengah kambing yang berjalan dengan dua kaki. Makhluk itu memiliki ekor seperti naga dan sayap selayaknya Pegasus. Makhluk itu pun berjalan beberapa langkah mendekati mereka, namun saksi mata meneriakinya dan menyorotnya dengan senter. Makhluk itu pun langsung berbalik arah dan segera pergi ke arah semak-semak. Pada tahun 2007, di Freehold, New Jersey, seorang perempuan diduga telah melihat seekor makhluk besar dengan sayap mirip kelelawar di dekat rumahnya. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, seorang pemuda ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak di dekat perbatasan Mount Laurel dan Morristown, New Jersey, melaporkan penampakan makhluk yang serupa. Dia menggambarkan makhluk itu menyerupai seekor gargole, yaitu makhluk berpenampilan aneh dalam sejarah bangunan Eropa, dengan sayap seperti kelelawar sedang bertengger di pohon. Pada 19 Januari 2009, seorang warga New Jersey sedang mengendarai mobilnya menuju Oldstown di malam hari dan melihat seekor makhluk tepat di depan mobilnya. Awalnya dia mengira itu adalah seekor rusa. Jadi dia berhenti, namun dia sadar bahwa makhluk itu jauh lebih besar dari seekor rusa. Karena dalam kondisi yang gelap, membuat bentuk makhluk itu tidak terlihat jelas dan akhirnya makhluk itu pun dengan cepat terbang dan menghilang ke dalam hutan. Pada bulan September tahun 2009, seorang pemuda sedang pulang ke rumahnya di Interstate 80, New Jersey. Dia mengklaim telah melihat makhluk berleher hitam, berambut panjang dan ekor panjang berlari melintasi jalan dan menghilang ke sisi lain jalan yang gelap. Dalam dunia kriptozoologi, Jersey Devil termasuk salah satu makhluk yang aneh, namun banyak peneliti yang memilih untuk mengabaikan keberadaan makhluk itu. Mereka berpendapat bahwa makhluk ini lebih ke hal supranatural daripada makhluk biologis. Seandainya jika dianggap sebagai spesies yang belum ditemukan, umumnya makhluk ini akan diklasifikasikan sebagai sejenis pterodaktil. Beberapa ahli percaya bahwa makhluk ini sebenarnya adalah spesies pterodaktil yang masih bertahan hidup. Beberapa kriptozoologis juga membandingkan antara Jersey Devil dengan makhluk kriptid lainnya. Salah satunya adalah laporan tentang kanguru phantom di Amerika Utara. Hal ini dikarenakan bentuk Jersey Devil digambarkan mirip dengan seekor kanguru. Penjelasan lain mengatakan bahwa Jersey Devil kemungkinan hanya kesalahan identifikasi dari kelelawar jenis Hypsignathus monstrosus atau kelelawar yang kepalanya mirip palu. Mengingat gambaran kepala Jersey Devil hampir mirip dengan bentuk kepala kelelawar tersebut. Dan hewan ini juga mengeluarkan suara yang keras dan juga khas untuk memikat betina. Walaupun kelelawar jenis ini hanya ada di Afrika, bisa saja seseorang telah membawa spesies kelelawar ini untuk ditempatkan di kebun binatang di wilayah New Jersey dan berhasil kabur dari kebun binatang, atau mungkin kelelawar ini adalah hewan peliharaan seseorang yang berhasil kabur. Gordon Stein, dalam Encyclopedia of Oases pada tahun 1993 mencatat, bahwa jejak kaki Jersey Devil pada tahun 1909 terlihat seperti kuku kuda. Menurutnya, seseorang telah memalsukan jejak kaki tersebut. Geoff Tibballs dalam The World's Greatest Oases mengklaim bahwa Norman Jeffries terlibat dalam usaha pemalsuan Jersey Devil.
Norman Jeffries adalah seorang wartawan untuk Philadelphia's Arch Street Museum and Renowned Hoaser. Ketika itu, T.F. Hopkins selaku pemilik museum sedang dalam ancaman kebangkrutan. Salah satu cara agar hal itu tidak terjadi adalah dengan menyuruh Norman Jeffries untuk membuat sesuatu yang dapat meningkatkan kehadiran pengunjung di museumnya. Selama tahun 1909, Jeffries bersama dengan temannya yang juga seorang pelatih hewan bernama Jacob Hope, membeli seekor kanguru dari sirkus dan sengaja mewarnai hewan tersebut dengan cat warna hijau. Dia juga menempelkan cakar, bulu, tanduk dan sayap kelelawar palsu ke tubuh kanguru itu menggunakan lem. Mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah berhasil menangkap makhluk itu dan kemudian memajangnya di museum milik T.F. Hopkins. Penipuan ini baru diketahui oleh publik setelah 20 tahun. Karena jejak kaki tersebut telah terbukti palsu, besar kemungkinan jika Jersey Devil ini adalah seekor hewan. Bisa jadi itu spesies baru dari sandil kren ataupun spesies hewan baru yang belum teridentifikasi. Beberapa orang yang skeptis berpendapat bahwa penjelasan logis untuk Jersey Devil adalah bahwa kisah itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh pemukim Inggris, yang takut pada daerah Pine Bar Ranch, karena tempatnya yang terpencil di selatan New Jersey. Legenda ini mungkin juga dibuat sebagai cerita untuk menakuti anak-anak di daerah tersebut agar tidak keluar dan bermain saat hari mulai gelap. Orang skeptis juga mengatakan sangat sulit untuk mengidentifikasi makhluk yang tidak memiliki bukti foto atau bukti apapun dari makhluk itu. Bagaimana pendapatmu? Mungkinkah Jersey Devil adalah makhluk gaib atau hanya dongeng untuk menakuti anak-anak? Atau Jersey Devil adalah jenis pterodaktil yang masih hidup? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami, agar kamu tidak kelewatan video-video kami yang selanjutnya.